cek 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 cek.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan ayat 3. Istimewa rahmat-Mu dan hidup
Dengarlah hukum Tuhan tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang.
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Tangan Yesus, abang pelukannya, dalam teduh kasih-Nya
Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis dalam Ester pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membacanya secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu pagi ini. Amanginang, mari kita mendengarkan warta jemaat yang sedang dan akan kita laksanakan pada minggu ini, Minggu 3 Oktober 2021, Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Dengan topik minggu ini, keselamatan dari Tuhan. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 masuk pukul 17.00 WIB. 3 Marturia 3.2 persembahan bulanan pada hari Minggu yang akan datang 10 Oktober 2021. Dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5 pemberitahuan. 5.1 Baptisan Kudus atau Tardidi khusus. Pada hari ini Minggu 3 Oktober 2021 dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dilaksanakan baptisan kudus kepada Pahopu Opus Jepanya Silitonga Boru Situmorang WEK 8. 5.2 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Wira Bambang Hartono Sitorus SH, putra dari Bapak Mator Sitorus almarhum dan Ibu Situa Rosmawati Boru Harahap SPD yang beralamat di Lumban Pinasa, Mandailing, Natal. Anggota Jemaat HKBP Lumban Pinasa, Resort Mandailing, Natal, dengan Saudari Eva Rita Berliana Boru Silitonga STP MBA, putri dari Bapak Jonser Silitonga almarhum, Ibu Mintaria Boru Situmorang yang beralamat di Jalan Jati Raya, Blok A3 nomor 10, Perum Marga Asih. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah, Resort Cimahi, masuk WEK 8. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 di HKBP Lumban Pinasa, Resort Mandailing, Natal, masuk pukul 10.00 WIB. 5.3 Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2021 akan dilaksanakan secara hibrid. Sebagian hadir di Sipoholon dan sebagian lagi berkumpul dalam suatu tempat. Distrik 18 Jabar Tengge akan dilaksanakan di HKBP Resort Yogyakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2021. 5.4 Pesta Gotilon tahun 2021. Sesuai dengan program HKBP Jalan Lurah tahun 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon berupa pesta amplop. Rencana kegiatannya akan diadakan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021. Untuk teknis pelaksanaannya akan diwartakan kemudian. 5.5 Kegiatan seksi perempuan. 1. Latihan angklung setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. 2. Zoom sermon seksi perempuan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB. 5.6 Kegiatan Sidi atau Parguru Malua. Jadwal pelaksanaan Sidi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Retreat Parguru Malua diadakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021. B. Ujian tulis akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2021. C. Ujian lisan bersama dengan orang tua hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB, dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. Naik Sidi hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. 5.7 Pembentukan Panitia Natal Umum 2021 dan Tahun Baru 2022. Sesuai dengan hasil rapat parade hari Selasa tanggal 28 September 2021, Koordinator dan Pelaksana Perayaan Natal Umum tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 ditugaskan kepada Dewan Diakonia. Untuk itu,
Dewan Diakonia mengundang semua seksi dan kategorial untuk menghadiri rapat pemilihan Ketua Panitia Natal Umum tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, waktu pukul 19.00 WIB, bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada semua seksi dan kategorial, dan warta ini sudah merupakan undangan. 5.8 jadwal ibadah minggu untuk tanggal 10 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB. Yang beribadah WEK 4, WEK 6 dan WEK 9. Pukul 10.30 WIB. Yang beribadah adalah WEK 1, WEK 7 dan WEK 8. Pukul 16.30 WIB. Yang beribadah adalah WEK 2, WEK 3 dan WEK 5. Warta tambahan, sesuai dengan hasil rapat guru-guru pendidikan agama Kristen, pembelajaran tatap muka kepada seluruh siswa PAK dari tingkat SD sampai dengan SMA akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, masuk pukul 13.00 WIB. Pembelajaran tatap muka akan diawali dengan ibadah pembukaan di gereja, masuk pukul 12.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh siswa PAK dan seluruh orang tua murid untuk dapat mengikutinya. Dan diimbau juga kepada seluruh murid PAK dari SD sampai dengan SMA menggunakan atau memakai seragam batik dari sekolahnya masing-masing. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Sempurna nikmat penuh suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita Bapak Ibu. Kami juga menyapa saudara-saudaraku yang terkasih, yang tercinta, yang ikut beribadah secara live streaming pada saat ini. Bahkan saya mendapat kabar bahwa ada dari jemaat kita yang kita kasihi dari Papua ikut juga menonton dan sama-sama beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita masuk dalam ibadah ke-18 setelah ketritunggalan Allah, dan topik pada minggu ini adalah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kedua, dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan pasal ayat yang keempat. Dengarlah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita firman Tuhan pagi hari ini, berita firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada saat ini adalah hendak mengulang kembali dan juga ingin menekankan kembali bahwa keselamatan satu-satunya yang kita imani adalah hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Dan apapun yang dikatakan oleh dunia ini dan bagaimanapun pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang katanya adalah orang pintar, yang katanya adalah menurut logika, yang katanya adalah menurut ilmu yang mereka pelajari, tapi terbukti tidak ada keselamatan yang lain. Tidak ada yang berani menjamin keselamatan, yang memberikan garansi keselamatan itu, kalau bukan hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Itu firman Tuhan hari ini. Tetapi seringkali saudara-saudara, tanpa kita duga, dan boleh saya katakan seringkali dalam hidup kita ini, tanpa kita sadari bahwa keselamatan itu bukan merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mau menanya dulu terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku yang hadir di sini dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah secara live streaming. Seolah kita dulu bertanya dalam diri kita, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Suku-suku John. Apa sebenarnya harta yang paling berharga dalam hidupmu sehingga ada muncul ketakutan bahwa engkau tidak akan mau kehilangan yang itu? Ada rasa kegelisahan jikalau
harta yang berharga yang kita simpan ini atau yang kita selalu jaga ini suatu saat itu akan lenyap. Jujur Bapak Ibu, kita kadang tidak pernah bisa melepaskan mindset pemikiran kita bahwa kekayaan itu adalah yang berharga. Benar, Abang Inang? Benarlah. Jujur aja. Terkadang kita hanyut dengan mendasarkan harta itu adalah sebuah yang paling berharga, yang bukan hanya dijaga, malah ditambahi. Dan bahkan siang dan malam kita memikirkan caranya agar bagaimana harta itu bertambah, dan kita selalu fokus perhatian kita kepada harta yang akan kita gapai. Itu maka anak adong eden di sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang, ini tuh kan. Hari dia kami ada pikirkan di sekolah minggu. Apa yang dicari orang uang, indah. Ya ada soalnya di baligi. Mare di mana sidangi, mare di pada lagi. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Pas marpelia kalaki memberikan persembahan. HP pasal bang ngajari. Saya memulak. Roma sudi adong kira-kira mar 20 dan aku 7 lu. Amang. Ulat ni hepek ku indah. Ulat ni hepeng. Maksudnya kembalikan ulat ni hepek kunakan ni. Jadi husukun masuk muniku. Aina kaningan hulean durung-duruku 1.000. HP dangarung tu karena 500 donek ku pasahat. Jual na amang 500 naik ulat ni durung-duruku ini mana. Bah. Masa tu semua ni naruh aku balik kan? Saya tanya guru sekolah minggunya. Inang, memang begini di balik gini? Saya bilang, oh iya mang. Kadang memang orang tua ini kadang nggak mau pintar dia. Dikasih 1.000 dari rumah, 500 persembahan, 500 jajan. Karena tidak buka warung untuk menukar ini, atau warung tidak mau menukar uang ini, ujungnya mereka kasih 1.000, tapi nanti mereka minta kembali uangnya itu. Jadi saya bilang, loh tadi kalian nyanyi apa yang dicari orang? Kan holanede do yamang di sekolah minggu nama, waro sekolah minggu narohado. Tapi memang saudara-saudara, itu kenyataan bahwa tidak ada satupun orang yang mau kehilangan hartanya, yang mau kehilangan uangnya. Itu adalah kenyataan. Dan yang kedua, jika ditanya kepada kita apa yang kedua yang paling berharga bagi kita, pasti kita akan mengatakan pekerjaanku, usahaku, yang saya lakukan dalam setiap hidupku, di mana aku selalu melakukan pekerjaan dan usahaku ini dengan mencucurkan air mata dan keringat hanya untuk menuai hasil. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang yang bekerja pagi siang dan malam tanpa melihat waktu. Bahkan kita harus akui, banyak juga orang yang bekerja sampai ke hari Minggu pun bekerja tanpa melihat situasi dan kondisi. Ketika saudara-saudara, jika ditanya kepada kita apa yang berharga bagi kita, kita sebagai orang Batak pasti kita akan mengenakan anak kokido hamorau diau. Anakku itu adalah kekayaan bagiku. Itu sebabnya nyanyian daripada Nahum Situmorang, anak kokido hamorau diau, gogo pea masari arian nang bodari lau pasikolaho geleki, yang go marsikola sa tiba-tiba na itap ni natolap gogo iki. Itu sering kita nyanyikan. Karena letak dari harapannya orang Batak adalah terletak kepada anaknya. Dan letak daripada kunci kesuksesan orang Batak adalah terletak daripada anaknya. Dan kunci kehormatan daripada orang Batak adalah terletak daripada anaknya. Makanya mula-mula pangarato.
huta. Ibereng jalma deh. Enak ni sedi, ina kan. Beh, marportuner wang, ina kan. Haberang ibo to, na rental du irangi. Adi. Anak ni sedi wang. Anak ni sedi. Oh, anak ni amang adoy. Beh, mertuai mana wah, berarti hasia do geleng nih wah ini kan. Apalagi romusai marminggu anak nodah doh parmen non romenate martas bimana belga dagi. Ya kan? Ipake ba horung-horung dana belga, ipake ba anting-anting dana gajang, ipake ba oma na belga pitarina. Dah horse dah hina. Kan? Buh, ay parman nisi di, baru nisi be. Nasotinada be, jonok. Bah horas di hari horo, apa so nita di mana? Kan? Horas di hari horo, ina kan? Bah ratu ada be, ido, bah tak bah. Ay padi tapi las gabe, bah horas ina apa so nita dai? Kan? Kekayaan kepada anaknya, kehormatan kepadanya. Alai, coba kalau anaknya itu, ay sini mulai sama ngaratoi. Sianu, anak ni sianu. Ay bahasa mulaki, itu purato ngani. Tang be ulau na, emang sayang ni miyaki hindam sero. Kan? Bahasa kemulai mana pangarato, ay nomor 2 di mana salirung mangarato kan? Ngapain dia hanya selama ini berkuju? Kenapa Allah selama ini dia bekerja? Toh juga Allah mula tu huta. Mana-mana bayaka haga orang mandi hutau gabe. Itu sebabnya saudara-saudara, letak kesuksesan itu adalah kepada anak-anak. Letak daripada kehormatan orang tua bagi orang Batak adalah kepada anak-anak. Dan itu adalah ketiga hal yang memang kita tanpa sadari bahwa ketiga itu adalah yang berharga bagi kita, yaitu harta, jabatan, dan anak. Itu memang yang menjadi relevansi kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, apakah ketiga ini melahirkan keselamatan kepada kita? Apakah ketiga ini melahirkan kesukaan dan kesukacitaan yang abadi bagi kita? Apakah yang ketiga ini bisa kita gapai di dalam kehidupan kita setelah hidup kita di dunia ini? Kita buka pertama, harta. Kita lahir ke dunia ini, salai belang pun tidak kita bawa, benar ya Mang ya? Kita meninggalkan dunia ini, bisakah kita membawa harta yang kita simpan? Tidak. Saya pernah menonton di YouTube di Afrika. Karena dia tidak mau kehilangan hartanya, dia berpesan kepada istri dan anaknya, kalau aku mati, tolong kuburkan aku dengan mobilku, kuburkan aku dengan uangku, dan kuburkan aku dengan hartaku. Dikubur, benar dikubur. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa malam, mobilnya diambil, hartanya diambil, dan segala macam. Jaminankah harta masuk ke surga? Tidak. Kedua saudara-saudara, apakah pekerjaan itu juga dapat menimbulkan keselamatan dan juga kesejahteraan yang abadi bagi kita? Tidak. Bahkan pekerjaan itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak selamanya pekerjaan itu ada pada kita, dan suatu saat pekerjaan itu juga bisa hilang. Bahasa pindah karejoi bosan. Bahasa dak karejo behoti hona pecat. Bahasa dan karejo si otik gazina pindah matuson tidak bian. Ketika saudara-saudara, begitu juga anak-anak. Ketika dia kecil itu adalah menjadi kebahagiaan bagi kita. Tak gendong kemana-mana kita bawa anakku ini, anak kesayanganku ini. Inna hita kamaon, habedung bera anak naon, anak monoma inna tuh makna anak nyomak tama mau ngamar kotoran, kan? Tapi ingatlah saudara-saudara, ketika dia dewasa dan akan menikah, dikatakan Yesus dalam Matius, mereka akan bersatu dan meninggalkan orang tuanya. Miadoi tidak. Dan itulah firman Tuhan saudara-saudara pada saat ini, di mana Ibrani mengingatkan kembali kepada kita, bukan ketiga itu yang berharga, tapi yang berharga bagi kita dalam iman kita adalah ini, keselamatan. Titik, tidak ada yang lain. Keselamatan itu yang paling berharga, itu pesan firman Tuhan pada saat ini. Karena tidak ada satupun yang dapat kita raih, harta, jabatan, ataupun anak,
menjadi tanda kehormatan, menjadi tanda kekuasaan, tetapi bukan merupakan tanda keselamatan. Tapi hanya di dalam Yesuslah kita bisa menerima keselamatan itu. Hanya di dalam Yesuslah kita bisa mampu meraih keselamatan itu. Bukan keselamatan yang hanya dalam dunia ini, tapi keselamatan ketika hidup kita berakhir dari dunia ini. Amin. Itu keselamatan. Itu harta berharga yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan perhatikanlah sejarah kehidupan kita, saudara-saudara. Tuhan selalu memberikan dan melakukan segala sesuatu untuk keselamatan kita manusia. Mulai dari zaman perjanjian lama, ketika Allah memilih dan membentuk Adam dan Hawa, tetapi dosa melingkari mereka. Ketika Allah memilih Abraham yang menjadi bapak segala orang yang percaya dan melahirkan daripada nenek moyang dari Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, melahirkan sebuah bangsa yang besar yang bernama Israel. Dipilih menjadi bangsa yang besar, bangsa umatnya, tapi justru umat itu mengkhianati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Keselamatan Tuhan itu Dia berikan, dan tidak pernah Tuhan itu mengabaikan keselamatan manusia. Terkadang juga Tuhan mau marah, terkadang juga mau murka, tetapi murka dan kemarahan Tuhan tidak pernah menimbulkan kematian dan juga pembasmian secara massal. Itu bisa kita lihat peristiwa air bah. Andaikan Tuhan mau memusnahkan dunia ini, pertanyaan besar, kenapa Nuh dan keluarganya serta seluruh hewan sepasang-sepasang yang haram dan yang tidak haram itu diselamatkan oleh Allah? Karena Allah ingin menumbuhkan tunas yang baru. Tetapi itulah sifat manusia, saudara-saudara, tidak mau pernah mendengarkan apa yang disampaikan Allah melalui hamba-hambanya. Itulah penyakit kita manusia. Kita hanya mengingat Tuhan ketika masa sengsara, ketika kita masa menderita, ketika kita masa kesulitan. Tapi kita jarang mengingat Tuhan ketika kita merasa sukacita, ketika mendapatkan lasni roha, ketika mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kebanyakan orang terhanyut dengan kesenangan itu. Alai molo di bagasan Parukilon, banyak orang yang mengingat Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada kita. Balgas itu tuh holong di depata tuh hitam. Dia mengaruniakan anaknya yang satu-satunya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang di dunia ini yang memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan itu adalah Kristus, itu adalah Tuhan. Apalagi para budiokkan Muhammad Kece dan Yahya Waluni begiamu dua beritani. Muhammad Kece dilumuri ini, ditempeleng dengan bintang 2. Tapi Yahya Waluni hanya mengatakan, saya mohon maaf selama ini berkuar-kuar. Tapi perhatikan bedanya orang Kristen yang baik dengan orang yang tidak percaya. Kalau orang tak percaya, serang aja itu, bunuh aja itu, hela-hela Yahudi kan. Tapi orang Kristen yang baik mengatakan, aku mengampuni engkau, Tuhan memberkati engkau. Karena itu adalah ajaran yang diajarkan Yesus. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan dan berkati orang yang menganiaya kau. Itu ajaran Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita dikatakan dalam firman Tuhan dan dipesankan dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Dan yang utama dalam hidup kita adalah bagaimana kita meraih dan mempertahankan serta setia dalam keselamatan itu sampai akhir hayat hidup kita. Walaupun dalam situasi apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kita,
Tuhan ingin mengarahkan kita agar jangan pernah menyia-nyiakan dan meninggalkan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nang pe disaburhon portibion aka arta, nang pe dileho ko aka jabatan, nang pe dilehon aka hainauli ni portibion. Tapi firman Tuhan berkata, jangan terkecoh dengan semua itu. Aitong do ikut tadi konot tadi, itu kan? Amin. Tetap kita akan meninggalkan itu. Walaupun benar harta itu harus kita miliki, memang benar. Saya tidak pernah pungkiri harta itu harus kita raih, harta itu harus kita miliki, harta itu adalah merupakan kebutuhan kita. Tapi ingat saudara-saudara, harta, jabatan dan anak itu bukan menjadi kebutuhan yang mutlak dan yang utama bagi kita. Ikon-ikon botota. Karena memang Tuhan tidak menginginkan sifat-sifat yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang di masa-masa pandemi ini, bagaimana kita tetap bertahan setia kepada Tuhan? Mungkin ada orang yang bertanya, apa Tuhan tidak mendengarkan doa kami? Apa Tuhan tidak mendengarkan jeritan kami minta tolong? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan pandemi ini semakin merajalela? Sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi ini belum selesai-selesai. Apa Tuhan tidak berniat? Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan kali ini aja pertama pandemi ini ada di dunia ini. 100 tahun yang lalu bukan hanya flu Spanyol yang pernah terjadi di dunia ini yang memakan jutaan korban jiwa. Tapi ingat, dalam perjanjian lama ada beberapa wabah yang disampaikan dalam firman Tuhan. Yang pertama, wabah kelaparan di Mesir ketika Yusuf menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Tapi perhatikan, kenapa ada wabah kelaparan? Kalau bukan dengan cara itu, maka Yusuf tidak akan bertemu dengan saudara-saudaranya. Kan itu? Karena Mesir dalam kepemimpinan Yusuf pada saat itu yang berhasil memimpin dan menyimpan stok makanan. Karena dia berhasil menafsirkan mimpi Firaun, yaitu tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Yang dia katakan 7 tahun akan ada kemakmuran dan 7 tahun akan ada kelaparan. Maka Yusuf pun berhasil menguasai kelaparan itu. Dan saudara-saudaranya bisa bertemu dengan dia. Itu adalah rancangan keselamatan. Kedua saudara-saudara, wabah itu juga pernah terjadi di tanah Mesir, yaitu dengan 10 tulah yang pernah disampaikan Allah untuk menghancurkan kebebalan daripada Firaun. Dan itu tidak bisa dikendalikan pada saat itu saudara-saudara. Tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan militer orang Mesir. Tidak bisa dikendalikan dengan kekuatan teknologi orang Mesir. Mereka menyerah. Tapi perhatikan, kenapa 10 tulah itu terjadi? Kalau bukan dengan cara itu, maka Israel tidak akan pernah keluar. Yang mau saya katakan saudara-saudara, kita percaya bahwa wabah, bahwa pandemi pasti akan happy ending. Pasti akan berakhir keselamatan. Dan pasti akan kita melihat suatu hal yang akan ajaib, yang akan mau diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi pada saat ini kita hanya disuruh oleh Tuhan, patuhlah, setialah, dan jangan coba-coba menantang maut. Itu yang mau Tuhan katakan. Malah didok telu M natau nasalpu sonari 5M bahkan 7M. Lakukanlah itu. Jangan menantang maut. Tuhan mengatakan diamlah. Tuhan mengatakan patuhlah. Apa yang mau dikatakan Tuhan nanti kita tidak tahu. Tapi pasti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita tetap berpegang teguh, hanya satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Hanya dalam Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan keluarga Amang Ronald Tulus, Maruli Silitonga dan Ibu Mira, dan juga
Amang Suryanusa Siritonga dan Ibu Erma Wardane. Pada saat ini Anda membawa anak Anda untuk menerima baptisan kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati anak ini, anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Amin. Kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan memberikan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa pandemi, situasi yang sulit ini, tapi kami bisa berdiri dengan teguh. Itu hanya karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami bisa selamat sampai dengan saat itu hanya karena penyertaan Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami saat ini, bahwa harta yang paling berharga dalam hidup kami adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Itulah yang menjadi jaminan, yang menjadi garansi kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang setia, kepada setiap orang yang percaya di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguatkan kami agar kami tidak terlena dan terjatuh hanya untuk mengejar harta duniawi, hanya untuk bekerja senantiasa setiap dalam kehidupan kami, dan juga tidak membuat anak-anak menjadi harta yang utama dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tetap mengutamakan keselamatan yang dari Engkau, karena kami tahu tidak ada abadi di dunia ini. Yang abadi adalah iman di dalam keselamatan dan dalam penyertaan yang diberikan oleh anak-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Tuhan, berkati setiap jemaat yang berkumpul pada saat ini. Berkati anak-anak, berkati para orang tua kami, berkati sanak saudara kami, berkati setiap para pelayan-pelayan di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Terlebih berkati ya Bapa, anak yang akan mau menerima baptisan kudus pada saat ini. Biarlah Tuhan, karya dan keselamatan Tuhan tetap hadir kepada mereka. Biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menyertai langkah mereka, menyejukkan mereka di dalam hidup mereka, dan memberikan keselamatan di dalam masa-masa pencobaan yang mereka hadapi. Yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, dan yang berulang tahun pernikahan, ya Tuhan kami yang maha baik, berikan mereka umur yang panjang, berikan mereka kebahagiaan, agar mereka tetap senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang beribadah secara live streaming, yang dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Terkhusus sama mendoakan keluarga Amang Tambunan, Boru Silitonga yang telah berbaik hati kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kami mendoakan dia agar Tuhan memberikan kekuatan dan berkat seutuhnya di tengah-tengah keluarga dan juga anak mereka dimanapun mereka bertempat. Terima kasih Bapa yang maha baik. Ini doa kami dan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus Yesus, mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian kita nomor 370.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah sakramen baptisan kudus. Sebelum kita melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak yang akan kita serahkan untuk dibaptis pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya, menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis untuk berdiri di tempat. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai dengan akhir zaman. Siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal-hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang saudara-saudaraku, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah, ya, saya menghendakinya. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Tuhan? Jawablah, ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui sakramen baptisan kudus. Duduklah Amang Inang, datanglah pertama keluarga ini. Amang Sirait. Ini Alexandria ya. Oke, tidurkanlah. Alexandria Variel Boru Silitonga, kau kubaptis dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara hidupmu untuk memasuki kerajaannya sampai dengan selama-lamanya. Amin. Sekarang keluarga. Duduklah. Duduk. Dari sini aja, dari sini. Sudah, sudah. Ini saya nih ya, warna pelita ya. Oke, tidurkanlah. Kepalanya sebelah sini. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Buru. Nggak apa-apa. Tidurin aja. Nggak apa-apa. Nggak, sebelah sini kepalanya. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, sebentar aja. Aduh, iya, enggak apa-apa. Warna pelita Boru Silitonga, engkau kubaptis di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan Allah yang memelihara hidupmu untuk memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kasih sama Bumi. Saya ini Aurora Nefertari ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Agak naik Abang, biar jangan sakit. Nggak apa-apa. Saya ini Aurora Nefertari Boru Silitonga. Kau kubaptis di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan yang memelihara hidupmu untuk memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu,
kita telah melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak yang tadi sudah kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan ayat 5. Nanti di ayat 5 kita bangkit berdiri. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ayat 5 kita berdiri. Karena itu maju, ikut salib Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua Manginang. Tetap kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Jaladang pala meluja kami, tetap kita memberikan berkat yang dari Tuhan untuk dana pensiun kotak aksi 1000 kita di depan. Amin. Selamat hari Minggu.